Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi mengurutkan bentuk pecahan. Ya, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Oke, kemarin kita sudah belajar membandingkan pecahan dan juga sudah belajar merubah bentuk pecahan, ya kan? Nah, saya lanjutkan materi untuk hari ini adalah mengurutkan, kurang U-nya. Mengurutkan pecahan. Ya, entah dari terkecil maupun ke terbesar ataupun yang sebaliknya. Kalian buka kitab kalian halaman 16 dan halaman 17. Dan untuk LKS, kalian buka LKS-nya halaman 11 dan halaman 12, ya. Contoh soal pertama dari yang paling mudah dengan penyebutnya yang sama. Ya. Saya beri contoh yang pertama adalah 3/6, 5/6, 1/6, ya. Contoh, urutkan dari terkecil. Misalkan ya, jika penyebutnya sama, ya. Ini penyebutnya sudah sama 666, ya. Karena penyebut sudah sama, maka dengan mudah kita mengurutkan. Tinggal melihat angka pembilangnya. Berarti dari yang terkecil ini dulu kan. 1/6, 3/6, 5/6. Jika dari terbesar, urutkan dari yang terbesar. Berarti 5/6, 3/6, 1/6. Nih, contoh soal pertama cukuplah mudah. Ini ya. Kalau penyebut sudah sama, kalian tanpa berpikir, kalian tinggal melihat pembilangnya, ya. Kalau dari terkecil berarti pembilang yang terkecil jika penyebutnya sudah sama. Kalau dari terbesar berarti dari yang terbesar, ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 8/20, 3/5, 15/20, saya tambahkan satu lagi ya. Misalkan 5/10, ya. Ini ada dua cara. Nanti kalian mengerjakannya ada dua cara. Cara yang termudah boleh yang kalian gunakan, ya. Cara yang termudah boleh kalian gunakan. Misal, cara ke-1. Ya. Yang pertama, langkahnya adalah mencari kelipatannya dulu. Dilihat, ini 20 kan pembilangnya, ya. Pembilangnya 20. 20 berarti kelipatannya 20 kan? 40. Nanti 5. 5, 10, 15, 20. Kalau 10, ini sudah ada 20 berarti nggak usah ditulis lagi kelipatannya, ya. Kalau ada 10, 20. Nah, dari sini kalian cari yang sama. Ini sudah sama 20, 20, 20, ya kan? Cari yang sama. Karena sudah ada yang sama, ya.
maka dilanjutkan dengan bawahnya ini. Karena sudah ada yang sama, maka penyebutnya kita buat 20 semuanya. Dari atas ya. 20 20 20 20. Ingat ya. Ya. Saya lanjutkan dari sini. Ini 20 yang pertama. Ini 8, ini 20 kan. Pembilangnya sudah 20, maka 20 ada di urutan yang pertama. Maka kalian bisa menggunakan cara ini. 20 dibagi 20 dikali 8. Maksudnya kalau nggak paham gini, bagi bawah kali atas. Ingat ya, dibagi bawah kali atas. Ya, bagi bawah kali atas. Ya, dibagi bawah kali atas. Atau juga bisa melihat dari kelipatannya ini. 20 urutan ke 1, ya kan? Berarti 8 kali 1. Ya kan? Atau juga bisa ini, oh ini 5, berarti lihat yang ini. 5 urutan ke 1, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 4. Ini kan? 3 kali 1, 2, 3, 4. Terus ini 20. Ya kan? 15 kali yang ke-20 urutan 1, berarti 15 kali 1. Terus yang ini 10 kan? 10 urutan ke 1, 2, berarti 5 kali 2. Maka terlihat hasilnya. Saya lanjutkan di sini. Ya. Yang pertama 8 kali 1 berarti 8 per 20. Yang kedua 3 kali 4 berarti 12 per 20. Selanjutnya 15 kali 1 berarti 15 kan dikali 1. Tetap ya. 5 kali 2 5 10 berarti 10 per 20. Nah, kalau sudah sama semua, ya kan? Ini sudah sama semua, penyebutnya sudah sama semua. Berarti caranya seperti tadi. Yang ditanyakan apa dulu? Dari terkecil. Misalkan yang ditanyakan dari terkecil. Maka urutannya adalah, berarti yang mana dulu ini? Ini dulu ya, ke 1. Terus yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini, yang keempat yang ini. Nah, tapi yang kalian tulis bukan yang ini, nak. Melainkan yang awal tadi. Urutan ke 1. Ini kan? Ke 1 kan ini. Ya kan? Berarti tadi yang ini. Berarti yang 8 per 20. Yang kedua tadi yang pojok sendiri. Berarti kalian lihat soalnya lagi. Oh, yang ini berarti ya. Ya, ini yang tadi berarti 5 per 10. Dilanjutkan urutan ketiga ini 12 per 20. 12 per 20 tadi aslinya mana? Oh, 12 per 20 tadi aslinya ini 3 per 5. Lalu dilihat lagi 5 per 10. Yang keempat adalah 15 per 20 aslinya yang ini. Berarti 15 per 20. Nah, itu adalah cara ke-1. Ya. Cara ke-1. Ingat-ingat. Cara ke-1 dengan melihat kelipatannya dulu. Pembilangnya dilihat. Kelipatan dari pembilang 20. Dilihat ya, saya ulangi lagi, diperhatikan. 20, 40, 5, 5, 10, 15, 20. 10, 10, 20. Oh, sudah ada yang sama 20-nya. Kalian kotai. Lalu dilanjutkan, berarti pembilangnya kalian rubah 20 semua. Pembilangnya kalian rubah 20 semua. Bisa menggunakan dibagi bawah kali atas. Maksudnya gimana, Pak? 20 dibagi 20, 1.
kali 8. Berarti kan 1 kali 8. Atau bisa juga dengan melihat urutannya. Oh, 20 ini urutan ke-1. Berarti 8 kali 1. Ya. Nah, cara ini cukup lama. Nah, cara kedua. Karena kalian kemarin sudah belajar merubah bentuk pecahan biasa ke desimal, maka cara kedua adalah menggunakan desimal. Ini cara yang lebih akurat dan lebih benar ketepatannya, ya. Contoh 1. Soalnya dilihat 8/20. 8 dibagi 20, ya kan? 8 Pak nggak bisa, karena ini di rumah lebih kecil daripada yang di luar. Berarti harus dikasih 0. Masih ingat caranya? Ya. Berarti 8/20 ini baru dikasih 0 kok. Nah, 20, 40, 60, 80. Berarti kali 4 baru ketemu 80. 0, ya. Yang pertama hasilnya adalah 0,4. Yang kedua 3/5. Jadi kan 3 dibagi 5. 3 yang dalam rumah, jangan kebalik ya. 3 dibagi 5. Ya. Jadi 3 Pak nggak bisa, dalam rumah lebih kecil, maka dikasih 0, dan ini 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti ketemu 6, ya kan? 5 kali 6, 30. Sudah 0, maka hasilnya adalah 0,6. Ya. Paham? Yang ketiga 15/20. 15 dibagi 20. Tetap nggak bisa karena yang di rumah lebih kecil, ya kan? Maka harus dikasih 0 dan ditambahi 0, kalau kalian nggak hafal boleh ditulis perkaliannya, karena dibagi 20 maka membuat perkalian 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Maka yang paling mendekati adalah 140. Urutan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urutan ke 7. Maka ini 140. Diambil 0 ambil 0, 0. 5 ambil 4, 1. 1 ambil 1, 0. Ya, karena 10 tidak ada, maka perlu ditambahkan 0 lagi. Dilanjutkan, ini harus sampai hasilnya 0, ya. Jangan berhenti. Maka tertulis 100. Paling dekat mana? Ini kan? Nah, sama urutan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Urutan ke 5. Berarti hasil ketiga adalah 0,75. Ya. Lalu kita cari yang keempat. Soal keempat adalah 5/10. 5 dibagi 10. 5 nggak bisa, apa bisa? Kalau di rumahnya lebih kecil berarti tidak bisa. Maka harus dikasih 0 dan dikasih 0, paham? Selanjutnya 10, 20, 30, 40, 50. Berarti kali 5, berarti ini 50 dan dikurangi hasilnya 0. Hasilnya 0,5. Paham ya? Dengarkan. Ya, jika semuanya sudah dihitung cara desimalnya kelihatan, dilihat. Pak, ini setelah koma hanya ada satu angka.
Ini setelah koma ada 1 angka. Ini setelah koma ada 2 angka. Ini setelah koma ada 1 angka. Nah, bagaimana Pak supaya melihat pembedanya? Kalian harus menambahkan 0. Ya. Karena ini ada 2 angka, maka yang lainnya juga disamakan menjadi 2 angka. Berarti ini menjadi 0,40, 0,60, 0,50. Ya. Nah, dari sini kelihatan urutannya. Berarti kalau disuruh mengurutkan dari yang terbesar, misalkan dari yang terbesar, berarti paling besar yang mana? Yang ini kan 0,75. 0,75 tadi berat siapa? 15/20. Berarti kalian tulis dulu 15/20. Yang kalian tulis yang bentuk soalnya tadi. Ketiga tadi kan ini, ya kan? Nah, berarti 15/20 dulu. Ya, terus selanjutnya yang mana yang besar? Setelah 0,75 berarti 0,60, ya kan? Kedua, soal kedua tadi ini berarti 3/5. Selanjutnya urutan yang terbesar dari yang ketiga setelah 0,60 berarti 0,50. 0,50 tadi siapa? Ini kan? Berarti 5/10. Dilanjutkan lagi, yang paling besar adalah, berarti yang terakhir adalah ini 0,40. 0,40 tadi siapa? 8/20. Nah, dari sini sudah ketemu jawabannya, urutan dari yang terbesar. Ya kan? Kalau dari terbesar berarti kebalikannya terkecil, ya kan? Kebalikannya loh, kebalikannya. Nah, ini kalian catat dulu. Contoh 1 cukuplah mudah tanpa perubahan, tinggal kalian melihat pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Contoh 2 pembilangnya berbeda semua, maka kalian harus mencari penyebutnya yang sama dulu. Tapi ada cara 2. Cara 1 menggunakan kelipatan, cara 2 menggunakan desimal. Tapi lebih akurat menggunakan desimal, ya. Lebih pasti kebenarannya menggunakan desimal. Kalian kan kemarin sudah belajar pecahan biasa ke desimal. Ya, ini kalian catat dulu. Habis ini saya lanjutkan contoh soal yang ketiga. Selanjutnya adalah materi yang kalian pelajari kemarin diaplikasikan di mengurutkan bentuk pecahan. Ya, contoh soal. Misalkan ada soal, urutkan pecahan di bawah ini dari yang terbesar, ya. Nah, soalnya adalah 20%, 0,4, 8/5, dan 1/4/5. Nah, ini kemarin kalian sudah belajar persen, desimal, pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, kalau seperti ini, bagaimana Pak cara mengurutkannya? Nah, maka tadi sudah saya ajarkan menggunakan cara kedua. Tujuannya adalah di sini, ya. Kalian harus bisa mengubah semuanya ke bentuk desimal, ya. Karena apa? Penghitungan menggunakan desimal lebih mudah, ya kan? Nah, menggunakan cara desimal. Yang pertama, 20%. 20% sama dengan dirubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 20/100.
Ya kan? Ingat pecahan biasa ke desimal. Ini pecahan biasa kalian rubah ke desimal. Pembilangnya 20. Karena ada 02 maka ke belakang 2. 1, 2, seret berarti 0. Ini berarti 0,20. Ya kan? Yang kedua 0,4. Apa berubah ini 0,4? Berubah apa tetap? Karena sudah bentuk desimal maka tetap 0,4, ya kan? Tapi tadi kan sudah saya bilangi, jika belakangnya ada 2 digit maka ini juga berubah menjadi 2 di 0,40. Karena artinya sama, 0,40 juga artinya 0,4. 0,20 juga artinya 0,2, ya. Terus yang ketiga adalah 8 per 5. Nah, kalian boleh menggunakan perkalian yang mendekati. Ini kali 2 kali 2, ya kan? 8 kali 2 16. 5 kali 2 10. Berarti 16, kalau ini 10 ke belakang 1 seret. Berarti hasilnya adalah 1,6. Karena ini tadi belakang 2 berarti ini 1,60. Sama saja. Atau kamu menggunakan cara gapit juga nggak apa-apa kalau kamu sudah paham cara gapit ya. 8 dibagi 5. Nah, karena masih bisa karena di dalam rumahnya lebih besar, maka 5 saya kalikan 1. Karena paling dekat adalah 5, 10 loh. 5 paling dekat kan? Nah, 8 diambil 5, 3. Baru ini, yang di dekat rumah lebih kecil Pak daripada 5. Maka harus ditambahkan 0. Ini koma. Ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sudah ketemu. Jiro lupat monem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sudah 0 kan hasilnya sama 1,6 atau 1,60. Yang keempat adalah pecahan campuran. 1, 4 per 5. Ya kan? 1, 4 per 5. Berarti kalian rubah ke pecahan biasa dulu. Kali tambah. Ingat-ingat jangan kebalik. 5 kali 1, 5 tambah 4, 9. Per. Kenapa ini? Penyebutnya ditulis apa? Ditulis sama. Nah, baru dari 9 per 5 kalian boleh menggunakan cara yang ini. 5 mendekati berapa ya? Kalau dirubah desimal kemarin kan harus 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Oh, mendekati 10 saja. Kali 2 kali 2. 5 kali 2 10. 9 kali 2 18. Maka 18 karena ada 0 cuma 1 maka ke belakang 1 seret. Maka hasilnya 1,8. Boleh Pak saya tambahkan 0 karena ini tadi 2 digit semua maka ini saya tambahkan 0. 1,80. Nah, dari sini sudah terlihat dari yang terbesar karena soalnya dicari yang terbesar. Atau kalian tadi menghitung ini bisa juga menggunakan desimal ya. Atau menggunakan cara yang gapit. Ya. Misalkan 9 dibagi 5. 9 bagi 5, ya kan? 9 masih bisa 5, 1 kurangi 4. Karena ditambahin 0 karena 4 lebih kecil maka ini 1 koma, ya kan? 5 mendekati tadi 30 saya lanjutkan ya yang ini 3, 5, 40. Nah, karena sudah 40 maka 0 hasilnya adalah 1,8. Sama kan? 1,8 menjadi 1,80 karena ditambah 0 belakang tidak berpengaruh ya. Hanya untuk menyamakan supaya kalian tidak bingung. Nah, dari sini
tinggal mengurutkan dari yang terbesar. Berarti mana yang terbesar? Ini kan terlihat 1,8, lebih besar kan daripada 1,6, daripada 0. Nah, jadi ini kan. Lalu ini, lalu ini, lalu ini. Maka sudah terlihat yang paling besar. Jadi yang paling terbesar satu, yang pertama tadi berarti ini kan 1/4/5. Selanjutnya ini tadi 2 itu tadi miliknya 8/5. Ketiga tadi kan ini ya. Dilanjutkan lagi. Selanjutnya ini kan 0,4. Dilanjutkan lagi 0,20 atau 20%. Nah, ini adalah jawaban. Kalian harus bisa materi ini, karena soal yang model seperti ini sering dikeluarkan di ujian akhir kelas 6. Kalian harus sudah bisa, karena kemarin sudah belajar dari membandingkan pecahan, terus merubah bentuk-bentuk pecahan kemarin ya. Nah, kalian catat dulu, nanti ada soalnya kalian kerjakan. Alhamdulillah, saya akhiri materi hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang belum paham, boleh telepon saya ke WA ya. Boleh telepon, nanti saya ajarkan lagi kalau belum paham ya. Atau boleh main ke rumahnya Pak Rian. Silakan ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.